warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Nurul Amanda. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini akan membahas tentang ruang lingkup teknik pengambilan keputusan bersama dengan 4 rekan teman saya, yaitu ada Ari Khairudin, ada Ari Setiawan, ada Ardiansyah, dan juga Otun. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Ardiansyah. Mari kita simak semuanya yuk. Ruang lingkup pengambilan keputusan. Keberhasilan menurut saya dalam bisnis bergantung pada kemampuan membuat keputusan strategis yang meningkatkan kemajuan bisnisnya pada masa yang akan datang. Keputusan dalam istilah asingnya decision berkaitan dengan tindakan yang dilakukan seseorang ketika dihadapkan masalah. Selanjutnya, keputusan menurut para ahli Prajudi Atmosudirjo yaitu suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat untuk mengatasi masalah, yaitu dengan menjatuhkan satu pilihan pada satu alternatif. Yang kedua, Georgi R. Terry mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai pemilihan alternatif perilaku tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Ketiga, Sondang P. Siagia mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dalam mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. 4 kategori keputusan. 1. Keputusan representasi. Suatu keputusan dapat disebut keputusan representasi apabila pengambil keputusan menghadapi informasi yang cukup banyak dan mengetahui dengan tepat bagaimana memanipulasikan informasi tersebut. Yang kedua, keputusan empiris. Suatu keputusan yang miskin informasi tetapi memiliki cara yang jelas untuk memproses informasi pada saat informasi itu diperoleh. Yang ketiga, keputusan informasi. Situasi yang kaya informasi tetapi diliputi kontroversi tentang bagaimana memproses informasi itu akan menghasilkan apa yang disebut keputusan informasi. Yang terakhir adalah keputusan eksplorasi. Istilah ini muncul karena situasi itu miskin dengan informasi dan tidak ada kata sepakat tentang cara yang hendak dianut untuk memulai mencari informasi. Dan selanjutnya ada 4 klasifikasi keputusan. Yang pertama ada struktur, yang kedua pembuat keputusan, yang ketiga 3 jenis keputusan, dan yang terakhir adalah 4 jenis keputusan. Saya akan melanjutkan tentang 4 klarifikasi keputusan. Ditinjau dari segi struktur, ruang lingkup, dan tingkat pembuatan keputusan dapat diklarifikasikan menjadi 2 garis besar, yaitu yang pertama, keputusan umum yang timbul dari berbagai kebijaksanaan, peraturan, dan prinsip yang telah ditetapkan. Yang kedua, keputusan unik, yaitu keputusan kreatif yang memerlukan ketentuan tersendiri di luar batas aturan atau prinsip yang telah ditetapkan. Dari segi pembuat keputusan, menurut Hitel pada tahun 1979 menegaskan bahwa keputusan terprogram biasanya dibuat oleh mereka yang menduduki posisi manajemen yang lebih rendah, dan keputusan-keputusan besar yaitu terprogram dan mempunyai implikasi luas terhadap organisasi. Pada umumnya dibuat oleh manajemen tingkat tinggi. Semakin tinggi kedudukan para pengambil keputusan, semakin luas ruang lingkup keputusan yang dibuatnya, yang juga berarti semakin luas dampak terhadap organisasi masyarakat. Lingkungan situasi keputusan. Lingkungan situasi keputusan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu lingkungan sempit. Contohnya seperti dalam lingkungan keluarga kecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anak. Lingkungan luas seperti organisasi ASEAN atau PBB. Keputusan yang diambil atau dibuat mempunyai tingkatan dampak yang berbeda dengan dampak lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional. Lingkungan eksternal. Lingkungan ini didapat dari suatu organisasi atau perorangan. Mungkin terdapat di dalam organisasi atau individu lainnya yang bersaing karena berebut keuntungan dalam lingkungan yang sama. Yang keempat, lingkungan internal. Lingkungan ini terdapat dalam organisasi seperti pengambilan keputusan oleh manajer. Pengambilan keputusan ini berhubungan dengan kualitas produk perusahaan seperti mutu, barang ekspor kurang baik, harga barang ekspor terlalu tinggi, pengiriman barang tidak tepat. Kesimpulan dari beberapa definisi pengambilan keputusan tersebut dapat disimpulkan pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terkait
terkait dari beberapa alternatif secara sistematis untuk digunakan sebagai suatu cara dalam memecahkan suatu masalah. Dalam teknik pengambilan keputusan terdapat beberapa ruang lingkup yang berupa pengendalian operasional, pengendalian manajemen, penganggaran, perencanaan strategis, korespondensi antara tingkat seorang manajer dalam organisasi dengan tanggung jawab pengambilan keputusannya. Sekian pembahasan tentang ruang lingkup teknik pengambilan keputusan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.